Saya mau memperkenalkan diri sedikit melalui gambar tua ini. Gambar yang sebelah kiri itu adalah waktu saya seminari menengah di Flores Barat. Itu adalah seminari Katolik, seminari menengah Katolik yang tertua, salah satu tertua di daratan Flores. Saya menempuh pendidikan SMA di sini, yang gambar sebelah kiri, itu tahun 80-an. Walaupun saya tidak selesai di sini, saya menyelesaikan SMA saya di Santo Thomas Aquinas di kota Ruteng. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, ketika saya tamat di SMA Santo Thomas Aquinas, saya melanjutkan pendidikan saya di seminari tinggi. Ini foto ini adalah diambil sesudah kami menyelesaikan masa orientasi rohani di seminari Serikat Maria Montfortan di Bandung. Dan kami juga atau saya sendiri melanjutkan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan. Nah, ini adalah saat-saat kami menggunakan jubah sebagai seorang frater, dan juga di situ ada suster-suster. Ya, kami semua berada di tahun orientasi rohani. Ya, kami berasal dari ordo yang berbeda tapi berkumpul di kelas yang sama, ya, berserta suster dan para frater. Oke, slide berikutnya. Apa yang kita pelajari sepanjang hari ini atau pada saat ini yang sudah dipromosikan adalah superioritas dua kekuasaan. Jadi superioritas dua kekuasaan besar yang pernah dicatat oleh kitab Daniel. Dan kebetulan sore ini kita membahas Daniel pasal yang pertama dan yang kedua. Slide berikutnya. Oke, terus jadi ada kekuasaan Allah di satu sisi dan kekuasaan politik dunia di sisi yang lain. Mari kita lihat ayat tema kita. Ayat tema kita atau ayat utama kita adalah Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya baca. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Kalimat terakhir, ayat 2, semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewa-dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam bendaharaan dewanya. Kenapa dua ayat ini menjadi ayat tema? Karena kalau kita memahami seluruh cerita dalam seluruh kitab Daniel, 12 pasal itu, kita harus paham hanya ayat 1, pasal 1, dan pasal 1 ayat 2. Dua ayat ini adalah memberitahu kita dua kekuatan yang ada di kitab Daniel. Kalau kita membaca ayat 1, bacaan kita hanya ayat 1, maka kita menemukan fakta ternyata Nebukadnezar adalah pemimpin dari sebuah negara superpower. Jadi, karena dia berasal dari negara superpower, maka dia memiliki superioritas politik. Dia memiliki superioritas sosial, superioritas akademik, superioritas ekonomi. Itu bacaan kita pada ayat yang pertama. Kenapa? Karena ayat yang pertama memberitahu kita bahwa ternyata Nebukadnezar itu mengalahkan Yehuda, mengalahkan Israel. Tetapi kalau kita hanya sampai pada ayat ini, maka tidak ada kekuasaan lain di bumi ini kecuali kekuasaan politik. Pertanyaannya adalah, apakah benar? Jawaban itu, atas pertanyaan itu dijawab oleh ayat yang kedua. Mari kita lihat ayat yang kedua. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Anda perhatikan, ternyata
subjek di ayat yang kedua berubah. Ayat 1 tadi, subjeknya adalah Nebukadnezar dengan superioritas politik, yang secara militer bisa mengalahkan kekuasaan manapun pada zamannya, tahun 600-an sebelum Masehi. Tetapi di ayat yang kedua, subjeknya berganti dari kekuasaan Nebukadnezar, sekarang Tuhan. Coba Anda perhatikan, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Dari ayat 2, kita menemukan fakta, ternyata superioritas Nebukadnezar di ayat 1 dikalahkan oleh superioritas Allah di ayat yang kedua. Slide berikutnya kita lihat. Oke, mari kita lihat satu persatu di ayat ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Perhatikan di sini, bahwa kekuasaan politik Babel, dalam hal ini adalah Nebukadnezar, dia memiliki kekuatan apapun pada zamannya. Jadi ada dua raja yang berperang di sini. Satu raja inferior yang dikalahkan, dan satu raja superior yang mengalahkan. Nebukadnezar adalah raja superior, dan Yoyakim adalah raja dari kerajaan inferior. Kenapa? Karena Nebukadnezar mengalahkan Yoyakim. Perhatikan, itu yang pertama di ayat ini. Yang kedua, menarik perhatian kita semua sebagai pembaca kitab Daniel. Disebutkan di sana ada dua kota. Raja Babel atau kota Babel dan kota Yerusalem. Itu artinya bahwa ini adalah peperangan dua kota. Babel adalah simbol dari perlawanan, simbol dari kekacauan. Babel itu adalah simbol dari pemberontakan terhadap Tuhan. Sedangkan Yerusalem pada sisi yang lain adalah simbol dari tumpuan kaki Allah, tempat Allah tinggal. Karena di Yerusalem ada bait suci. Tapi hari ini, semua superioritas dari Yerusalem, superioritas dari Yoyakim, dikalahkan oleh Babel, dikalahkan oleh Nebukadnezar. Sekarang mari kita lihat, apakah benar memang Nebukadnezar ini memiliki superioritas besar sehingga ia bisa mengalahkan Yoyakim? Slide berikutnya, kita akan lihat. Pada abad yang ke-7 atau tahun 600-an, memang Babel itu adalah negara superpower. Ya, mulai dengan kekuasaan Nebukadnezar, dia menjadi penguasa dan penakluk dunia. Jadi itulah sebabnya tidak heran dia dianggap sebagai negara superpower pada abad yang ke-7 itu. Pada sisi yang lain, Yehuda atau Israel mengalami kemunduran. Kemunduran politik Yehuda atau kemunduran politik Israel oleh karena akibat logis dari kemunduran kerohanian. Jadi ada tantangan eksternal yang dihadapi oleh orang Israel, yaitu Mesir di satu sisi sebelah barat dan Babel di sebelah utara atau sebelah timur. Dan sebelum. Oke, baik. Jadi itu tekanan eksternal. Sedangkan tekanan internal, mereka mengalami kemunduran spiritual. Ya. Jadi dengan meninggalnya Raja Yosia sebagai reformator perjanjian lama, maka dia digantikan oleh Yoyakim. Karena konflik politik, maka Yoyakim lebih memihak kepada Mesir. Oleh karena itu, Nebukadnezar dari Babel menghancurkan kerajaan Yoyakim itu. Tapi pertanyaan kita belum terjawab. Apakah benar bahwa memang Babel memiliki superioritas? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, mari kita lihat ratusan tahun sebelumnya Yeremia, dalam Yeremia 1 ayat 15.
Allah berkata, atau bahkan Yeremia berkata, sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem. Ide ini dalam konteks panggilan Yeremia supaya Israel harus membaharui moral mereka. Sebab kesetiaan mereka itu adalah tuntutan yang paling utama jika mereka mau diselamatkan oleh Tuhan. Jika mereka tidak setia, tidak bertobat, aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, yaitu Babel. Artinya apa? Kalau kita baca tadi Daniel pasal 1 dan 2, maksud saya pasal 1 ayat 1, rupanya Babel atau Nebukadnezar adalah instrumen di tangan Allah untuk memberikan penghukuman. Padahal Babel ini adalah musuh Allah dan sekaligus musuh umat Israel. Tetapi digunakan oleh Allah untuk menghukum orang Israel jika mereka tidak bertobat. Mari kita lihat konteks yang berikutnya. Yeremia pasal 5 ayat 15. Ide yang sama muncul di sana. Ya, membuat prediksi jika mereka setia diselamatkan. Jika mereka tidak setia, ini yang Tuhan bilang. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh, Babel, menyerang kamu. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Satu bangsa yang kokoh kuat, Babel itu. Satu bangsa dari dulu kala. Satu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya. Dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Ini adalah nubuatan mengenai Babel. Rupanya jauh sebelumnya Tuhan sudah membuat prediksi dia mau menggunakan Babel untuk menghukum orang Israel. Memang Babel di satu sisi dia adalah negara superpower, tapi di sisi yang lain apa yang dilakukan terhadap orang Israel bukan semata-mata karena dia memiliki kemampuan super, tetapi karena Tuhan menggunakan kekuatannya untuk menghukum orang Israel. Berikut. Oke, jadi itu adalah ayat yang pertama. Jadi sebelum kita membaca ayat yang kedua, kita menemukan fakta berdasarkan ayat 1. Nebukadnezar, walaupun dia memiliki superioritas kekuasaan, tapi dia tidak lebih super dibandingkan dengan Allah yang menggunakan dia. Jadi Allah lah yang menjadikan dia sebagai instrumen untuk memberikan hukuman kepada orang Israel. Mari kita lihat ayat yang kedua sekarang. Oh, belum, sebelum itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewa-dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Anda perhatikan di sini, sekarang subjeknya diganti dari Babel ke Tuhan atau Elohim. Jadi Tuhanlah yang menyerahkan Babel itu. Ya, Tuhanlah yang menyerahkan Yoyakim itu ke tangan Babel. Tuhanlah yang menyerahkan perkakas-perkakas di rumah Allah itu ke dalam tangan Babel. Sekarang pertanyaan, mengapa informasi ini penting untuk kita sebagai pembaca? Begini, Yoyakim adalah Raja Yehuda, sebuah kerajaan teokrasi, di mana Tuhan sendiri adalah pemimpinnya. Sedangkan raja-rajanya adalah instrumen di tangan Tuhan untuk menyampaikan pekabaran. Tetapi faktanya dalam sejarah pada abad ke-8 dan abad yang ke-7 itu, orang-orang Israel tidak setia. Jadi, untuk menghancurkan, membuat Israel berada pada level yang paling rendah, rajanya harus diserahkan ke tangan musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, perkakas-perkakas dari rumah Allah.
Mengapa informasi ini penting untuk dicatat di sini? Karena salah satu ikon atau ikon dari identitas orang Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah adalah rumah ibadah. Dan itu dianggap kudus. Tapi faktanya pada zaman Yeremia sebelum Daniel, dan juga pada zaman Yesekiel, zaman Yesaya, orang-orang Israel menggunakan instrumen perkakas-perkakas bait Allah ini hanya untuk membenarkan kesalahan mereka. Pernah suatu ketika Yeremia bilang begini kepada orang Israel, jangan percaya pada perkataan-perkataan dusta yang mengatakan ini bait suci, ini bait suci. Jadi ketika Israel mengatakan ini bait suci, itu adalah sebuah kebohongan karena mereka tidak diubahkan oleh kebaktian yang diadakan di rumah Allah. Jadi orang-orang Israel direndahkan pada level yang paling rendah dengan mengambil perkakas-perkakas dari rumah Allah itu dan diserahkan ke tangan Babel. Saya menyimpulkan ayat ini bahwa Israel kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa dengan menyerahkan Raja Yoyakim. Itu pertama. Yang kedua, Israel kehilangan identitas rohani mereka sebagai bangsa terpilih ketika perkakas-perkakas rumah Allah itu diserahkan ke dalam tangannya. Dan bahkan orang-orang Babel menajiskan perkakas-perkakas bait suci itu dalam frase yang terakhir. Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewa-dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Mari kita lihat slide berikutnya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Perhatikan 3 ayat penting ini. Ayat 1, maksud saya ayat 2 tadi, Allah menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda ke dalam tangan. Itu ayat 2. Jadi Allah lah sebagai referensi utama yang membuat orang Israel dan rajanya diserahkan ke tangan musuh. Istilah Nathan dalam bahasa Ibrani. Dan kata kerja yang sama digunakan pada ayat 9 dan ayat 17. Perhatikan. Dikatakan di sana, Allah menyerahkan atau memberikan kepada Daniel kasih dan sayang. Dan ayat yang ke-17, Allah memberikan mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, pengetahuan dan kecerdasan. Luar biasa. Artinya apa? Allah menyerahkan Israel dan rajanya ke tangan musuh. Tetapi di tangan musuh, Allah mempertunjukkan kekuasaan atau superioritasnya. Kalau Nebukadnezar itu lebih berkuasa, berarti Allah tidak masuk ke area kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi faktanya, di tangan Nebukadnezar, di tangan musuh Israel, di tangan musuh Allah, justru Allah mengaruniakan Daniel favor and compassion, kasih dan sayang. Allah memberikan mereka, keempat pemuda Ibrani itu, pengetahuan dan kecerdasan. Karena pengetahuan dan kecerdasan itulah yang membuat mereka menang ketika mereka ditawari makanan-makanan yang tidak berdasarkan Alkitab. Oke, kita hilang di sini. Oke, baik. Jadi Anda lihat di sini, seringkali kehidupan kita dibawa oleh Allah pada suatu situasi yang membuat kita tidak aman. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego diserahkan ke tangan musuh. Tetapi justru di tangan musuh, Allah mempertunjukkan atau mempertontonkan kemahakuasaannya. Pertanyaan refleksi untuk kita adalah, pernahkah kita dibawa oleh Allah pada suatu situasi di mana kita tidak menginginkannya, tetapi justru di sanalah Tuhan mempertontonkan kemahakuasaannya.
Ini sebuah formula matematika yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang dunia ini. Tapi itulah yang terjadi, bahwa kita seringkali diserahkan ke tangan musuh. Slide berikutnya. Oke, mari kita buktikan superioritas Allah. Daniel membuktikan kepada Nebukadnezar. Pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dia menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, terang ada padanya. 6 kata kerja dalam ayat ini, Daniel pasal 2 ayat 21, menunjukkan Allah adalah subjek. Dia adalah referensi dari semua apa yang terjadi di bumi ini. Walaupun kita merasa bahwa di dunia ini kita memiliki kekuasaan politik yang kita tidak bisa lawan. Tetapi ingat, Daniel pasal 2 ayat 21, kepada Nebukadnezar, Daniel mengatakan, dialah yang mengubah saat dan waktu. Dialah yang memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana. Dia menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Dia tahu apa yang ada dalam gelap. Jadi ini semua, statement ini, 6 kata kerja di ayat 21 ini menunjukkan superioritas Allah di atas kekuasaan politik dunia. Slide berikutnya. Lagi-lagi, Daniel membuktikan superioritas Allah di hadapan Raja Nebukadnezar di ayat 37 dan 38. Ya Tuhanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ayat 38. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala dari emas itu. Perhatikan di sini. Jadi Tuhanlah yang memberikan Israel kepada Nebukadnezar. Tetapi di sisi yang lain, justru kerajaan yang dimiliki oleh Nebukadnezar, kekuasaan dimiliki oleh Nebukadnezar, kekuatan dan kemuliaannya itu diberikan oleh Allah. Perhatikan di sini pasal 2 ini, pasal 1 menggunakan bahasa Ibrani. Tapi pasal 2 sampai pasal 7 menggunakan bahasa Aram. Tadi kita berkenalan dengan kata kerja Nathan, memberi. Sekarang bahasa Aramnya adalah yetaf. Sama artinya, to give. Jadi Tuhanlah yang memberikan kerajaan kepada Nebukadnezar. Kerajaan kepada kerajaan Medo-Persia, Greka, Yunani maksud saya, atau Roma. Jadi kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan, kekuatan-kekuatan, dan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh semua negara, baik Babel, Medo-Persia, Yunani maupun Roma, itu diberikan oleh Tuhan. Perhatikan di bagian terakhir. Daniel berkata kepada Nebukadnezar, Tuankulah kepala dari emas itu. Memang Nebukadnezar memiliki kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuatan militer. Dia punya segalanya. Yang kemudian dia digambarkan sebagai kepala dari emas. Tetapi semua prosperity ini tidak melebihi kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Itu hanya diberikan. Itu hanya kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar yang digambarkan sebagai kepala dari emas. Itu hanya tanggung jawab. Jadi kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan hanya diberikan oleh Tuhan. Walaupun dunia menggambarkannya sebagai kepala dari emas, tapi di hadapan Tuhan, dia tidak lebih superior dari Allah. Lanjut. Oke, ini juga ayat yang mengatakan tentang superioritas Allah. Tapi kali ini,
kita menemukan sebuah konsep yang paling ekstrim. Itu dicatat dalam Daniel pasal yang 4, yaitu Tuhan membuat Nebukadnezar sama seperti binatang. Ya, karena kesombongannya, Tuhan membuat dia menjadi binatang. Perhatikan frase ini. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggi Tuanku ada di antara binatang-binatang di padang, sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Perhatikan frase ini, yang terakhir saya baca. Hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Apa problem dengan Nebukadnezar? Nebukadnezar hidup dengan spirit arogansi. Nebukadnezar, dia menganggap memiliki kekuatan otonomi untuk membangun kerajaannya. Dia lupa bahwa itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Karena kesombongannya itu, maka Tuhan menempatkan raja yang sombong ini pada titik nol. Titik nol artinya apa? Hidup bersama-sama dengan binatang-binatang di padang sampai 7 masa berlalu, 7 tahun. Anda bisa bayangkan seorang raja yang duduk di atas kekuasaannya. Pada suatu ketika dia disuruh untuk makan nasi, makan roti, tapi dia cari rumput. Saat itulah para pengawalnya membawa dia ke padang gurun untuk mempelajari kerendahan hati. Selama berapa lama? 7 tahun lamanya. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa superioritas Allah itu atas kekayaan dunia kita ini sejak zaman Nebukadnezar sampai sekarang hanya dipercayakan. Kita tahulah dan kita belajarlah. Kita bisa membaca dunia ini sekarang. Di mana ada harta, di mana ada kedudukan, di mana ada kekuatan politik. Di situ kita menjadi sombong mengatasi Tuhan. Dan informasi ini adalah informasi yang sangat ekstrim yang diberikan dalam kitab Daniel. Nanti kita akan belajar khusus. Slide berikutnya. Baik. Nebukadnezar sendiri membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, Nebukadnezar berkata, ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ini adalah recognition, pengakuan. Ternyata Allahnya Israel itu adalah Allah yang luar biasa. Yang mengutus malaikat-malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya di dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ada orang keempat di dapur api itu. Kita akan bahas di Sabat yang akan datang. Satu-satunya membuat kita berdiri pada pihak Allah adalah percaya dan bergantung kepada Dia. Dan kali ini Nebukadnezar mengakui kemahakuasaan Allah. Lanjut. Ya, jadi sampai pada poin ini, kita sudah tahu bahwa ada 2 jenis kekuasaan. Kekuasaan Allah dari ayat 1, pasal 1 tadi, dan ayat 2, pasal yang sama, kita telah mempelajari bahwa superioritas politik Nebukadnezar itu tidak bisa mengatasi kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu jauh melampaui kekuasaannya. Karena semua yang dia miliki, kekuatan, kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, itu hanyalah pemberian dari Allah. Nah, tidak hanya sampai di situ. Tuhan mau membuktikan kemahakuasaannya melalui nubuatannya atau pembuktian historis. Nah, itu yang kita pelajari berikut ini. Lanjut. Mari kita lihat yang pertama, 4 kerajaan dunia. 4 kerajaan dunia, slide berikutnya. 4 kerajaan dunia ini diperlihatkan oleh Tuhan melalui mimpi Raja Nebukadnezar. Mimpi Raja Nebukadnezar. Dia mendapatkan mimpi di malam hari. Orang-orang Babel menganggap mimpi itu sebagai media para dewa menyampaikan ajarannya atau menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan kehidupan kerajaan.
Tapi masalahnya adalah dia lupa mimpinya. Slide berikutnya. Oke. Mari kita lihat, saya tidak mau bahas satu persatu ayat ini. Tapi ini ringkasannya. Ayat 1 sampai ayat 15. Nebukadnezar memberitahukan kepada ilmuwan di Babel untuk memberitahukan mimpi dan interpretasinya. Jadi mimpi itu dilupakan oleh raja dan ingin tahu interpretasi. Ini sebuah pekerjaan yang berat bagi ilmuwan Babel karena biasanya mereka menginterpretasi yang sudah diketahui. Tapi kali ini mimpinya dia lupa dan ilmuwan Babel harus mencari tahu apa mimpinya dan interpretasi. Pada poin ini mereka adalah ilmuwan tetapi tidak berilmu. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Minus Tuhan, hanya mengandalkan literatur. Itu yang terjadi di ayat 1 sampai 15. Maka dikeluarkanlah perintah kematian. Perintah kematian dikeluarkan oleh sebab impotensi mereka dalam soal ilmu, impotensi mereka dalam soal hikmat. Mereka digaji oleh Babel. Mereka digaji oleh Nebukadnezar. Tapi saat-saat penting seperti ini, mereka tidak mampu mengungkapkan informasi yang penting dari sang raja. Dikeluarkanlah perintah kematian. Di pihak yang lain, ayat 16 sampai ayat 30, Daniel yang sudah beberapa lama ada di istana itu, mengetahui perintah kematian itu dan dia menghadap raja dan meminta raja untuk diberikan waktu. Anda perhatikan di sini, ilmuwan Babel impotensi terhadap sains dan hikmat. Tapi ilmuwan Tuhan, Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego memiliki kuasa. Kenapa? Plus Tuhan dan literatur. Jadi kalau ada yang menonton seminar ini, anak-anak muda yang menimba ilmu, jangan lupa dua hal ini. Ilmu tanpa Tuhan, powerless. Tapi ilmu dengan Tuhan, powerful. Itu yang dihadapi oleh Daniel. Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego adalah prototipe atau contoh bagi orang-orang muda modern yang memiliki obsesi untuk mencari ilmu di mana saja. Tapi ingat, ilmu plus Tuhan akan mendapatkan kuasa yang lebih besar. Dan itu dialami oleh Daniel. Dan Daniel berkata kepada Ariok, sang penjaga yang membunuh para ilmuwan, berikanlah kami waktu. Saudara-saudara tahu apa yang dia lakukan? Kalau Anda membaca ayat-ayat ini, ayat 16 sampai ayat 30, mereka berdoa, meminta hikmat, mereka sharing, berdoa tidak henti-hentinya. Kalau kita nanti membaca Daniel pasal yang ke-6 dan Daniel pasal yang ketiga, mereka berdoa 3 kali satu hari di ruangan atas. Ini adalah formula yang sudah tua dalam kehidupan orang-orang Kristen seharusnya. Itu adalah contoh ideal bagi kita semua, berdoa setiap hari. Dan mereka berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Dan sesudah itu mereka menghadap raja. Slide berikutnya. Inilah mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Ya, oke. Waktu Daniel masuk pada ayat 27, Raja Nebukadnezar bertanya, mampukah engkau mengungkapkan mimpi saya? Ini sebuah pertanyaan retorik. Pertanyaan tidak perlu dijawab oleh sebab jawabannya sudah tahu bahwa Daniel itu tidak mampu karena dia adalah seorang buangan. Tapi ayat 27 Daniel berkata, ada Allah di sorga. Saya suka statement, konsep, gaya hidup dari Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Mereka selalu memberikan referensi utama terhadap kemampuan mereka terhadap Allah. Ada Allah di sorga. Padahal secara alamiah mereka memiliki kemampuan intelektual melebihi. Kalau kita baca ayat pasal 1 maksud saya.
mereka 10 kali lebih cerdas secara alamiah. Tentu diberikan oleh Allah. Tetapi ketika ditanyakan oleh Nebukadnezar, mampukah engkau mengungkapkan mimpi? Pertanyaan ini mengungkapkan bahwa ilmuwan Babel lebih superior daripada ilmuwan Yehuda. Tetapi Daniel berkata, ada Allah di sorga. Lalu dia mengungkapkan mimpi itu dalam ayat slide ini. Kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Anda perhatikan, rupanya yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpi adalah 4 logam mulia dengan memiliki hierarki. Emas yang lebih rendah dari emas, perak yang lebih rendah dari perak adalah tembaga, kemudian besi. Saudara-saudara tahulah, jika ada negara yang memproduksi emas, perak, dan tembaga, maka itu akan membantu supaya ekonomi negara itu memiliki stabilitas. Di Indonesia, kita memiliki emas dan tembaga, dan perak juga. Di aplikasi ini ada yang nonton dari Freeport, yang bekerja di Freeport, keluarga Waramuri. Ya, Freeport menghasilkan emas dan tembaga, dan mungkin juga perak. Jadi ini adalah substansi yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi apa yang dilihat oleh Nebukadnezar adalah patung. Patung kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, dan seterusnya. Tetapi di ayat 33, kakinya sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Apa yang terjadi kalau kita menggabungkan besi dan tanah liat? Orang yang mempelajari fisika, ini adalah dua substansi yang tidak memiliki ikatan kohesif. Ikatan perekat satu sama lain. Tapi mari kita lihat apa interpretasi dari Daniel. Jadi ini adalah fakta mengenai mimpinya. Sekarang mari kita lihat interpretasi yang dilakukan oleh Daniel. Oke. Anda lihat di sini, Daniel berkata, ayat 38. Tuankulah kepala dari emas. Ayat 39. Sesudah Tuanku akan muncul kerajaan lain yang kurang besar. Kerajaan perak. Ya. Kerajaan perak itu adalah kerajaan Persia. Dari tahun berapa ini? 538 sampai 331. Kemudian ayat 39b. Kemudian suatu kerajaan yang lain lagi, yakni yang ketiga dari tembaga. Ayat 40. Sesudah itu akan ada satu kerajaan yang keempat, kerajaan besi. Dan kerajaan keempat terbagi. Jari-jari kaki sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Berarti pecah dari kerajaan yang keempat. Ya, ini adalah interpretasi yang dibuat oleh Daniel terhadap mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar di dalam mimpinya. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, apakah ada dukungan literatur terhadap suksesi kepemimpinan yang simultan dari kerajaan emas, perak, tembaga, besi, lalu besi bercampur tanah liat? Mari kita lihat. Yang pertama, dukungan literatur. Slide berikutnya. Oke. Babel dari emas didukung oleh beberapa literatur, ya, sejarawan Herodotus, ya, sejarawan Yunani. Dia menulis bahwa ada kuil dan dalam istana raja. Dan kuil itu dihiasi oleh emas. Dan bahkan istana raja itu sendiri, patung-patung diukir dari emas. Pembuktian arkeologi, penemuan arkeologi juga mendukung bahwa Babel adalah simbol dari emas. Ada ruangan dari menara Etemanki. Ya, menara ini terletak di tengah kota Babel. Dan terdapat patung emas dari Dewa Marduk.
Ini juga adalah sebuah pembuktian literatur arkeologi mengenai Babel itu dilambangkan dengan emas. Lanjut. Medo-Persia. Literatur pertama diambil dari Alkitab. Daniel pasal yang kelima. Di sana kita tahu bahwa ini adalah sebuah pesta Raja Belsasar yang sangat brutal. Brutal oleh karena perkakas bait suci yang kita sebutkan dalam pasal 1 ayat 2 tadi. Kemudian pada pasal yang kelima, cucu dari Nebukadnezar ini bernama Belsasar menggunakan, menajiskan perkakas-perkakas bait suci itu di dalam pesta yang sangat brutal itu. Dan Tuhan menghukum dia. Dan informasi di Daniel pasal 5, pada malam itu, Medo-Persia ya, menyerang Babel. Itu adalah bukti literatur dalam Alkitab tentang kekuasaan Medo-Persia sesudah kerajaan emas Babel. Informasi yang kedua, Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai 45 ayat 13. 150 tahun sebelumnya Yesaya menubuatkan tentang kejatuhan Babel melalui Medo-Persia. Anda boleh baca ini pasal-pasal ini. Kemudian bukti literatur yang lain adalah ada silinder Koresi atau Raja Kores. Itu sangat terkenal yang disimpan di museum di London. Dan isi dari silinder ini adalah informasi mengenai serangan Raja Persia ke Babel pada tahun 538. Jadi, Medo-Persia dilambangkan dengan perak. Lanjut. Yunani, tembaga. Kita tahu dalam Daniel pasal 8 dan 21. Ya. Satu tanduk di antara dua mata kambing itu adalah Yunani. Disebutkan di sana, Daniel pasal 8. Jadi ini adalah sebuah referensi yang sangat akurat, persistensi, bagus, untuk membuktikan bahwa Yunani itu adalah berasal dari, disimbolkan oleh tembaga. Bukti arkeologi. Zaman kejayaan Alexander Agung, ya, seorang pendekar, seorang jenderal, berperang, baju siaranya terbuat dari tembaga, pelindung kepalanya terbuat dari tembaga, tameng tembaga, ya itu juga dibuat dari tembaga, kapak perang juga dibuat dari tembaga. Itu adalah salah satu pembuktian historis atau literatur tentang Yunani digambarkan sebagai tembaga. Lanjut. Oke. Kerajaan Romawi kafir yang berkuasa dari tahun 168 BC sampai 476 AD. Ya, seorang sangat terkenal sejarawan Inggris ini, Edward Gibbon, dalam bukunya The History of Decline and the Fall of the Roman Empire. Bangsa yang dilambangkan oleh emas, ini yang dia bilang, bangsa yang dilambangkan oleh emas, perak, dan perunggu dipatahkan oleh kerajaan besi, yaitu Roma. Lanjut. Jadi, 10 jari-jari kaki yang substansinya tanah liat dan besi. Kita tahulah bahwa Kaisar Konstantin Agung adalah Kaisar Roma, membagi kekaisaran Roma itu menjadi 2 bagian pada tahun 326 AD. Romawi Barat jatuh ke tangan suku bangsa Barbar yang terpecah kemudian menjadi 10 kerajaan Eropa. Kemudian Romawi Timur, kerajaan Bizantium atau Bizantin yang kemudian ditaklukkan oleh Muslim, kekuasaan Muslim pada tahun 1453. Nah, yang dilambangkan oleh 10 jari-jari kaki ini adalah Romawi Barat. Dan kerajaan Romawi itu ya terpecah-pecah menjadi 10 kerajaan Eropa modern. Lanjut. Jadi Anda lihat, karena saya sebutkan tadi bahwa besi dan tanah liat itu tidak memiliki ikatan kohesif ya dalam soal fisika ya. Maka seperti Alkitab mengatakan, mereka tidak bisa bersatu secara politik.
Ada upaya dalam sejarah, terutama Hitler, untuk mempersatukan Eropa, tapi dia gagal. Kemudian secara ekonomi kita tahu bahwa melalui mata uang Eropa atau euro, mereka tidak mampu untuk mempersatukan Eropa. Kemudian secara sosial, melalui perkawinan. Nah, ini Napoleon Bonaparte dari Prancis. Dia menceraikan istrinya Josephine dan menikah dengan Maria Luisa. Dia adalah putri dari kerajaan Austria dengan tujuan politik, yaitu supaya Napoleon mampu untuk mempersatukan Eropa. Tapi dia gagal. Lanjut. Kenapa upaya-upaya itu tidak bisa berhasil? Karena Tuhan berkata dalam Daniel pasal 2 ayat 43. Seperti Tuhan kulihat bersih bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak akan bercampur dengan tanah liat. Jadi tidak ada penguasa di dunia ini yang mampu untuk mempersatukan Eropa. Karena apa? Karena Tuhan sejak awal sudah menubuatkan. Mereka memiliki kultur yang berbeda. Mereka memiliki bahasa masing-masing. Bahasa Inggris sangat terkenal di seluruh negara. Tapi Eropa masih mempertahankan bahasa mereka masing-masing. Lanjut. Inilah 10 kerajaan yang di Eropa itu. Yang masih ada sekarang adalah 7 kerajaan. Herolit, Vandas, dan Ostrogot telah dihancurkan oleh kekuatan yang membantu kerajaan Roma itu. Nanti kita akan bahas siapa yang menghancurkan Herolit, Vandas, dan Ostrogot. Tetapi faktanya yang ada sekarang, kerajaan Eropa modern yang masih adalah 7 kerajaan. Adapun kerajaan-kerajaan yang lain, yang merupakan pengembangan dari 7 kerajaan itu, tidak masuk dalam domain dari nubuatan, oleh sebab itu muncul belakangan. Tapi juga tidak prominent. Kerajaan-kerajaan muncul belakang seperti Austria tidak prominent. Tapi yang sangat prominent adalah Anglo-Saxon, Franks, Alemani, Suevi, Burgundian, Switzerland, Lombard, Visigoth. Dan bahkan Suevi itulah yang menjajah Indonesia. Karena dia memiliki superioritas militer pada waktu itu. Ya. Dan inilah 10 kerajaan Eropa yang sekarang masih tersisa 7 kerajaan. Baik, lanjut. Saudara-saudaraku sekalian, 4 kerajaan yang dilihat, yang diwakili oleh metal tadi, di patung yang dilihat oleh Nebukadnezar, tidak membuat Nebukadnezar menjadi gelisah. Apa yang dia lihat kemudian, itulah yang membuat dia gelisah. Yaitu ada kerajaan batu. Mari kita lihat, lanjut. Yang dia lihat dalam mimpi adalah ada extraordinary power yang menghancurkan patung. Ya, tentu saja besi, tembaga, perak, dan emas itu dihancurkan oleh kerajaan batu. Mari kita lihat teksnya. Oh iya, lanjut. Ini teksnya ya. Daniel pasal 2 34 sampai 35. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu. Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat, sehingga remuk, maka dengan sekaligus diremukannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Tetapi patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi bumi. Perhatikan. Jadi batu ya, kerajaan batu. Ya, sudah banyak kali batu digunakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai allusion atau kiasan. Yang menarik adalah hanya satu-satunya ayat informasi mengenai batu ini tanpa perbuatan tangan manusia. Dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1, ya, tempat kekuasaan Allah adalah tempat tanpa perbuatan tangan manusia.
Dan Allah menghukum alam semesta ini dalam buku Ibrani, ya, pasal 9, tanpa perbuatan tangan manusia. Jadi sebuah batu terungkit tanpa perbuatan manusia menghancurkan. Coba Anda perhatikan AC yang saya kasih highlight di sana. Diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas. Kalau sebuah batu atau kerajaan batu itu menghancurkan besi, menghancurkan tembaga, menghancurkan emas, berarti kerajaan batu itu adalah kerajaan superior. Tidak bisa menghancurkan besi dengan besi. Tapi kali ini kita menemukan sebuah paradoks yang lain. Sebuah batu bisa menghancurkan besi. Caranya, hancurkanlah dua substansi yang tidak memiliki ikatan kohesif tadi itu, antara tanah liat dengan besi. Dia hancurkan itu, lalu semua yang lain akan dihancurkan oleh Allah. Tapi frase yang terakhir kita lihat. Tetapi patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi bumi. Wah, jadi batu tadi itu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia, sekarang dia menjadi gunung besar yang memenuhi bumi. Dalam kitab Wahyu, gunung besar itu adalah alusi atau kiasan untuk kerajaan Allah. Mari kita lihat. Oke. Mika pasal 4 ayat 1, Tuhan berkata melalui Nabi Mika, akan terjadi pada hari yang terakhir. Perhatikan sekarang, dia bicara mengenai gunung. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dunia kita ini adalah gunung-gunung juga. Kalau gunung itu disimbolkan oleh kekuasaan. Jadi ada kekuasaan politik di dunia ini. Negara-negara punya kekuasaan politik. Kita menghadapi konflik besar dengan negara-negara besar yang berlomba-lomba untuk menciptakan senjata pemusnah manusia. Jadi ada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Tetapi Mika mengatakan akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Lanjut. Masih interpretasi yang dibuat oleh Daniel terhadap kerajaan Allah itu. Dan seluruh komentator Alkitab menegaskan bahwa gunung batu itu adalah kerajaan Allah. Daniel pasal 2 ayat 44. Pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan, Daniel memberikan interpretasi secara detail mengenai kerajaan batu itu yang merupakan simbol dari kerajaan Allah. Lanjut. Ya, kekuasaan Allah adalah kerajaan Allah. Ayat 45. Tetapi seperti yang Tuhan kulihat, tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Perhatikan frase yang terakhir. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Jadi adalah lihat ini di frase terakhir ini. Daniel mengatakan kepada Nebukadnezar bahwa semua yang dilihat oleh Tuanku Raja adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Di kemudian hari pada konteks Nebukadnezar adalah zaman
Medo-Persia, kekuasaan Medo-Persia, zaman kekuasaan Yunani, zaman kekuasaan Roma, zaman kekuasaan negara-negara di Eropa, zaman kekuasaan sampai sekarang, zaman kekuasaan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi dia membuat sebuah statement prediktif, bahwa dia memprediksi apa yang akan terjadi sesudah zaman Babel, Nebukadnezar. Lanjut. 1 Korintus 15 ayat 24 dan 25. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Saya suka statement ini. Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Apa maksudnya ini? Jika pemerintahan itu tidak melawan Allah, Tuhan tidak akan membinasakan. Jika kekuasaan itu, jika kekuatan militer, kekuatan ekonomi yang dimiliki dunia dari sejak zaman Nebukadnezar sampai sekarang tidak melawan Allah, tidak dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi jika kekuasaan itu secara kolektif maupun individu menentang Allah, akan dibinasakan oleh Allah. Ini berita baik untuk kita. Mungkin Anda bukanlah pemimpin negeri ini, atau negeri seberang, atau di mana saja. Kerajaan kita adalah kerajaan batu. Nah, itulah harapan kita di sana. Tempat kita, rumah kita, yang akan disiapkan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Lanjut. Apa implikasi dari apa yang kita pelajari sore ini? Ada dua hal yang kita pelajari sore ini, yaitu dua kekuasaan yang telah diinformasikan oleh penulis Daniel sejak awal. Dua kekuasaan ini mengalami konflik, dan superioritas kekuasaan Allah melampaui superioritas kerajaan di bumi ini. Bukan cuma itu, bagian yang kedua, belum ya. Bagian yang kedua kita pelajari tadi adalah bahwa Allah tidak hanya menunjukkan kekuasaannya pada aspek jangka pendek, tapi juga mengungkapkannya melalui nubuatan jangka panjang. Dia menunjukkan kemahakuasaannya pada kehidupan orang-orang yang setia di Babel. 4 pemuda Ibrani. Di tangan dialah Tuhan mendemonstrasikan kemahakuasaannya kepada umat Allah. Apa implikasi untuk kita? Mari kita lihat slide yang pertama. Saya mulai dengan doa Yesus. Doa ini sangat powerful, sangat artistik. Saya baca doanya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia atau dari kerajaan dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saya suka doa ini. Yesus bilang, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Kita masih di sini. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan tidak mengambil mereka dari kerajaan Babel. Justru dibiarkan ada di kerajaan yang jahat ini. Dan di sanalah, di istana Babel, di kerajaan itu, Tuhan mendemonstrasikan kekuasaannya. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada kita yang masih ada dalam kerajaan-kerajaan dunia, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini statement yang sangat powerful. Jadi kalau kita masih di dunia ini, karena memang Tuhan membiarkan kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini, ada krisis di sana, ada konflik, ada kejahatan moral, dan kita tidak menemukan idealisme dari dunia di mana kita berpijak. Tapi Tuhan mengatakan,
biarlah mereka ada dalam dunia, tapi lindungi mereka dari yang jahat. Ya, kita akan mengalami kejahatan dari orang-orang jahat. Kita mengalami ketidakadilan dari orang-orang yang berpikir jangka pendek. Tapi ingat, Tuhan melindungi kita dari kejahatan dunia di mana kita berpijak. Artinya apa? Statement berikutnya, mereka itu ada dalam dunia, tapi mereka bukan dari dunia. Luar biasa. Pertanyaan retorik untuk saya dan untuk kita semua adalah, dari mana kita berasal? Dan di mana kita berada? Kita berasal dari kerajaan batu, tapi kita masih ada dalam kerajaan dunia. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Slide selanjutnya. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sekalian, orang Israel dan raja mereka ditawan di Babel. Perkakas rumah Allah dirampas dan disimpan di rumah dewa. Semua itu telah berada di bawah superioritas kekuasaan politik Nebukadnezar. Israel benar-benar direndahkan oleh Tuhan secara politik dan rohani. Tapi justru di tangan Babel, Allah mendemonstrasikan kekuasaannya yang besar, yang melindungi dan menyelamatkan umatnya. Melalui nubuatan yang kita pelajari tadi, ia memastikan bahwa Allah mengendalikan sejarah dunia ini. Kerajaannya, kerajaan batu, akan menghukum superioritas kesombongan yang mengagungkan politik, yang mengagungkan militer, yang mengagungkan ekonomi, mengagungkan sains di atas kekuasaan Allah. Jika ada di antara kita yang mengagungkan aspek ini semua, kita bukan berasal dari kerajaan batu. Kita berasal dari kerajaan yang dimiliki oleh dunia. Slide berikutnya. Oke, slide terakhir. Di mana kita berada sekarang? Setelah kita pelajari tadi dua kekuasaan superior tadi. Umat Allah, kita semua ini yang ada di line ini, atau yang mendengar secara live stream, kita berada antara jari-jari kaki dan kedatangan Kristus. Kita ada di antara periode ini. Zaman jari-jari kaki dan kedatangan Kristus. Apa ciri utama, ciri dominan dari situasi politik antara kerajaan jari-jari kaki dan kedatangan Kristus? Kemajuan. Revolusi industri dan teknologi. Revolusi peradaban manusia. Tetapi kemajuan dan superioritas politik, superioritas sosial, ekonomi, menciptakan berbagai krisis. Ada konflik di sana kita alami. Ada ketakutan, ada intimidasi. Kita semua ada di tangan mereka, kerajaan dunia ini. Nubuatan yang kita baca dan yang kita renungkan hari ini memastikan bahwa di tangan kerajaan-kerajaan dunia di mana kita berada, dilindungi dan dipelihara oleh Allah. Di tengah krisis, konflik, ketakutan, Tuhan memastikan kita memiliki masa depan. Masa depan itu adalah kedatangan kerajaan batu. Kerajaan Yesus Kristus. Waktu dia datang kali yang kedua. Lanjut. Saudara-saudaraku sekalian, inilah seminar kita sore ini. Dan sekaligus renungan dan implikasi bagi kehidupan dan perjalanan kita. Kita masih di sini, belum selesai, masih di dunia ini. Tapi marilah kita mempelajari bahwa ternyata dan mengakui ternyata Tuhan mengontrol sejarah dunia ini. Bukankah ini kabar baik untuk kita semua? Kalau itu kabar baik, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di tengah kesulitan kita masih ada harapan. Harapan itu adalah kedatangannya. Itu menjadi lagu kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Adalah doa saya. Amin. 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 Amin, Pendeta. Terima kasih.